Buat kalian yang bosan sama ukuran smartphone yang itu-itu aja, mungkin Zenfone 10 ini cocok buat kalian. Ukurannya compact, pas banget di genggaman. Tapi tentu aja nggak cuma ukuran, performa dan fitur-fiturnya bisa bikin kalian ngiler nih. Malah buat yang ngerasa ROG Phone masih kemahalan, Zenfone 10 ini bisa jadi alternatif yang lebih menarik. Sempat digosipkan jadi seri Zenfone terakhir, hadirnya Zenfone 10 ini bagi kami terasa seperti penyegaran dari kebanyakan smartphone sekarang yang rata-rata punya ukuran di sekitar 6 inch. Buat kalian yang familiar dengan seri sebelumnya, Zenfone 10 ini mirip banget tampilannya sama Zenfone 9, dari dimensi sampai desainnya. Ya kalau dari dimensi bedanya cuma dikit sih, cuma beda di ketebalan 0,3 mm dan beda berat di 3 gram. Jadi secara umum sih kami bisa bilang ya masih sama aja. Dengan layar 5,9 inch, fisik Zenfone 10 ini terasa lebih enak digenggam. Bahkan buat yang tangannya kecil sekalipun. Bodi belakangnya menggunakan material polikarbonat tapi lapisannya agak kesat dan dibuat kayak bahan dari kulit gitu. Unik sih. Masih di bagian ini, dengan ciri khas seperti Zenfone 9 adalah dua bulatan besar yang berupa kamera utama serta lampu flash yang berukuran kecil. Dan ini juga yang jadi pembeda, adanya tulisan Asus Zenfone dan logo Asus. Penempatan tombol fisiknya juga masih mirip sama Zenfone 9. Di sisi kanan ada tombol volume dan power yang juga berfungsi sebagai sensor fingerprint. Di bawahnya ada dua slot kartu yang bisa digunakan sampai dengan dua kartu SIM. Dan sayangnya belum support kartu microSD. Di sebelahnya ada port USB Type-C dan speaker grill. Yang menarik, speaker ini ternyata stereo loh, nggak cuma mono. Karena keluaran speaker satunya ada di bagian earpiece, pas kami coba suaranya emang lebih kencang dan lebih wide. Zenfone 10 sendiri ini hadir di Indonesia dalam dua pilihan, versi 8 plus 128GB dan 16 plus 512GB. Untuk versi 8 plus 128GB ada 5 pilihan warna-warna cerah, dan versi 16 plus 512GB yang kami uji ini cuma punya satu warna aja, yaitu Midnight Black atau warna hitam. Asus masih kasih spesifikasi layar yang cukup keren, mirip sama Zenfone 9. Bedanya kali ini refresh rate-nya bisa sampai 144Hz. Tapi, refresh rate 144Hz hanya aktif saat main game. Itu pun buat yang udah support. Makanya di opsi setting cuma ada pilihan refresh rate 60Hz, 90Hz, 120Hz, sama auto. Dan kalau kalian mau mainin game di 144Hz, pilih di auto terus jalankan game Genie dan aktifkan refresh rate di 144Hz. Sedikit pembahasan nih tentang game Genie. Fitur ini juga ada di Asus ROG Phone. Fitur ini tersedia saat kalian menjalankan suatu game. Setelah masuk ke dalam game, kalian tinggal swipe dari sisi layar kiri, bakal keluar deh menu game Genie. Bisa dilihat di sini, terdapat pengaturan yang bisa dimanfaatkan untuk kenyamanan kalian saat bermain game. Kalian bisa atur profil performa, merekam permainan, sampai mengatur refresh rate. Zenfone 10 sendiri punya ukuran 5,9 inch dan resolusi 1080 x 2400 pixel. Panelnya pakai Super AMOLED dan mendukung HDR10+, yang pastinya bikin nyaman mata dan memiliki akurasi warna yang tajam. Oh ya, sama Asus layarnya nggak ditambahin lagi screen protector. Mungkin karena sudah terlindung Corning Gorilla Glass Victus, jadi udah tahan gores dan dirasa nggak perlu lagi pakai screen protector. Zenfone 10 cuma punya dua kamera belakang, satu kamera utama wide 50MP dan satu kamera ultra wide 13MP, yang dilengkapi LED flash di dekat kamera. Kamera utamanya pakai sensor Sony IMX766. Untuk hasil foto dalam kondisi outdoor di siang hari, warna yang dihasilkan cukup tajam. Berikut contoh hasil fotonya. Buat mode malam, kamera utamanya menurut kami sih hasilnya agak lebay ya. Bagi yang butuh detail, hasil ini emang terasa agak kurang. Namun, bagi orang yang suka estetik, hasilnya cukup menarik sih. Dalam kondisi malam, dengan banyak cahaya atau lampu, hasil fotonya malah jadi kayak nuansa-nuansa cyberpunk gitu. Dan ketika kami coba pakai kamera ultrawide-nya, hasil fotonya cenderung lebih pucat. Kalian bisa lihat deh hasil fotonya.
Nah, untuk foto potret atau bokeh-bokeh, ini yang kami suka nih. Karena efek bokeh yang dihasilkan lumayan rapi. Bahkan foto potretnya bisa di zoom sampai 2 kali dengan hasil yang tetap bagus. Menariknya jika kurang puas sama tingkat blur atau bokeh, kalian bisa edit dari galeri. Tinggal klik icon bokeh, bisa langsung atur depth of field-nya. Dan berikut beberapa hasil foto potretnya. Sementara untuk kamera depannya punya resolusi sampai 32 megapiksel. Hasilnya jelas tidak setajam kamera belakang, tapi dengan kondisi pencahayaan yang baik, hasilnya juga tidak mengecewakan. Dan berikut hasilnya. Buat ngerekam video, kamera utamanya didukung sampai resolusi 8K dengan frame rate 24 fps. Mantapnya lagi, kamera ini udah dilengkapi sama 6-axis hybrid gimbal stabilizer 2.0 yang bikin hasil video kalian jadi makin sinematik gitu. Yang sayangnya, untuk mengaktifkan fitur ini hanya bisa digunakan sampai resolusi Full HD dengan frame rate 30 fps ke bawah. Fitur anti guncangan ini ada dua pilihan, yaitu Adaptive dan Hyper Steady. Untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri di video berikut. Selain ada mode timelapse, nggak ketinggalan juga ada mode slow-mo. Pilihan resolusinya sangat menarik, mulai dari HD, Full HD, dan 4K. Frame rate-nya mulai dari 120, 240, dan 480 fps. Tapi untuk yang 480 fps-nya cuma bisa dipasang pada resolusi HD aja. Buat performanya nih, kami akui bahwa Zenfone 10 ini emang gokil. Dari spesifikasinya aja udah pasti bakal kenceng. Kombinasi Snapdragon 8 Gen 2 dan GPU Adreno 740 emang udah jadi jaminan. Skor Antutunya bikin geleng-geleng, hampir 1,5 juta poin cuy. Gokil nggak tuh? Sementara skor PC Mark-nya tembus 19 ribuan. Dan gak ketinggalan, performa single core dan multi-core di Geekbench juga lumayan tinggi. Untuk performa gamingnya, kami coba mainkan Genshin Impact. Di sini pengaturan grafis kita atur maksimal, resolusi di high, dan pilihan frame rate di 60 fps. Hasilnya nggak ada tuh lag, meski dengan banyak efek-efek yang ditampilin. Tetap lancar dan mulus. Dan ketika dimainkan selama kurang lebih 1 jam, performanya ada di kisaran 43-48 fps. Kami juga memantau suhu saat main Genshin Impact. Saat baru mulai suhu ada di 39 derajat Celcius dan setelah 1 jam suhu naik jadi 45 derajat Celcius. Sedangkan suhu saat benchmark Antutu terjadi peningkatan sebesar 5 derajat Celcius. Ya anget-anget dikit wajar lah karena performa gamingnya emang gacor banget. Karena Genshin Impact cuma support refresh rate sampai 60Hz aja, kita juga coba mainin game yang udah support 144Hz. Dan game yang kita coba adalah Shadowgun Legends. Hasilnya emang kelihatan kalau game ini jadi lebih smooth banget. Apalagi Snapdragon 8 Gen 2 ini bikin frame rate-nya stabil di kisaran 58-60 fps. Mantap abis. Selain gaming, Zenfone 10 ini juga nggak ada masalah buat dipakai render video sampai resolusi 4K. Kami coba tes bikin project video menggunakan CapCut dengan merender video Full HD yang dikonvert ke resolusi 4K tanpa tambahan filter maupun efek. Hasilnya video selama 1 menit bisa dirender cuma dalam waktu 19 detik aja. Kenceng banget dan asik buat kalian yang sering bikin project atau konten video dari smartphone. Dengan body compact, kapasitas baterainya pun hanya 4300 mAh saja. Tapi meski kapasitasnya terbilang kecil, pengujian kami membuktikan daya tahannya yang bisa sampai seharian. Tapi ini hanya berlaku untuk aktivitas yang tidak terlalu intensif. Untuk pengujiannya, kita lakukan beberapa skenario. Yang pertama menggunakan PC Mark baterai life, kita bedakan juga menggunakan refresh rate 60Hz dan refresh rate 120Hz. Sementara tingkat brightness kami atur di 50%. Untuk refresh rate 60Hz, baterainya bisa bertahan sampai 17 jam 42 menit. Sedangkan ketika kami naikkan refresh rate-nya ke 120Hz, baterainya bertahan hingga 12 jam 38 menit. Jadi di sini kalian bisa tahu nih perbedaan konsumsi daya kalau menggunakan refresh rate yang lumayan tinggi. Beralih ke pengujian berikutnya dengan memainkan Genshin Impact dengan resolusi high dan FPS di 60 selama 30 menit. Baterainya berkurang sampai 12%. Dan saat dimainkan 1 jam, baterainya berkurang sampai 21%.
Sementara saat menjalankan Antutu benchmark, baterainya mengalami penurunan hingga 10%. Perlu diketahui bahwa saat menjalankan Genshin dan Antutu, sistem mods kami atur ke pilihan high performance. Lalu gimana nih pengisian baterainya? Zenfone 10 sendiri sudah dilengkapi adaptor 30 watt dan pengisian baterai dari 0% sampai 100% bisa dilakukan dalam waktu sekitar 1 jam 30 menit. Memang bukan waktu yang tercepat, khususnya smartphone kelas menengah yang ada saat ini, kemampuan fast chargingnya jauh lebih cepat. Oh ya, kerennya lagi nih, Zenfone 10 juga memberikan dukungan untuk pengisian baterai secara nirkabel atau wireless charging. Asus Zenfone 10 pas banget nih buat kalian yang bosan sama ukuran smartphone gitu-gitu aja. Bodinya compact, asik, dan enak dioperasikan pakai satu tangan doang. Meski compact, performanya gacor banget. Buat main game dijamin lancar, nggak ada lag. Buat render videonya kenceng banget. Buat nonton streaming, layarnya tajam. Baterainya juga mantap, tahan lama, bisa di-charge pakai kabel atau nggak pakai kabel. Terus bisa ngisi baterai buat smartphone lain. Keren! Buat kameranya, foto-fotonya juga cakep. Meski nggak ada kamera telefoto, tapi zoom 2 kali buat foto potret, hasilnya masih tajam. Efek bokehnya rapi, dan banyak pilihan mode keren lainnya buat bikin foto makin kreatif. Udah gitu punya sertifikasi IP68, ada NFC, dan pastinya ada sensor fingerprint. Nah, yang sedikit jadi ganjalan di hasil foto night mode. Menurut kami, warna yang dihasilkan agak lebay. Slot micro SD juga absen di sini. Ya walaupun menurut kami 512 GB kurang lebih cukup lah ya. Dan buat suhu yang sering meningkat saat performa tinggi kerap terjadi, kalian mesti pintar-pintar nih supaya main game nggak terlalu lama. Untuk pengisian baterainya juga nggak cepet-cepet amat, dan banyak kompetitor di harga segitu udah kasih pengisian daya yang lebih cepat. Di luar itu sih semuanya cukup asik dan keren. Asus Zenfone 10 versi 16GB plus 512GB yang kami uji ini punya harga di sekitar 11.999.000. Dengan keunggulan yang kami sebut tadi, menurut kalian kemahalan nggak nih? Kalau iya, Zenfone 10 juga punya versi 8GB plus 128GB yang lebih terjangkau. Harganya di sekitar 8.999.000. Selain di kapasitas RAM sama storage, nggak ada yang beda sama versi di atasnya tadi. Jadi kalian lebih tertarik sama yang mana nih? Komen di bawah ya. Mungkin sampai sini dulu review Zenfone 10 kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dan dukungan untuk semangat kami. Jangan lupa juga join Discord server kami, follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Zul, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!